Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa ini merupakan salah satu doa yang sangat istimewa, yaitu kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Pada riwayat lain dikatakan wa bi muhammadin nabiyya. Terus pada riwayat lain bukan raditu tapi radina. Begitupun susunannya ada yang Allah, Islam, kemudian Muhammad. Ada yang Allah, Muhammad, kemudian Islam. Dan nanti kita pelajari hadisnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih salah satu mana yang paling cocok. Kita ulangi ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Pada Muhammadin pun ada yang menambahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ada riwayat yang mengatakan Rasulah dan Nabiyya, kemudian ada yang menggabungkan jadi wabi Muhammad. Jadi kalimatnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nah, udah lafalnya itu ya. Saya kira sudah banyak yang hafal lah. Saya sendiri tuh ingat ketika di sekolahan, baik di sekolah SD waktu itu maupun di sekolah madrasah, setiap mau belajar itu doa yang diajarkan dua. Yang pertama doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan doa yang lainnya. Kita lanjut. Lalu keutamanya apa atau faidahnya apa? Nah, biasanya kita itu kalau tahu khasiat, manfaat atau faidah suatu doa, maka kita akan bersemangat untuk membaca doa-doa tersebut. Pada satu riwayat dikatakan bahwa salah satu keutamaan doa ini adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ridho? Nah, mungkin definisinya sangat banyak ridho. Antara ulama bisa berbeda pendapat, tetapi yang mau kita bahas kali ini adalah dari sekian banyak cara untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah dengan membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ternyata untuk mencari ridho Allah itu gampang kan? Ya gampang. Nah, kalau sudah ridho Allah dicari, kita laksanakan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita baik dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Satu, keutamaannya untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ampunan di sini itu banyak yang mengatakan dosa-dosa kecil saja. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi kita kadang-kadang nih orang-orang Islam ada yang ketika melaksanakan sesuatu karena mencari fadl Allah, mencari sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti kita kepengin mencari surga, bisa dengan cara membaca doa ini. Kita mau mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dengan cara membaca doa ini.
atau pengen mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga dengan cara membaca doa ini. Mau menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala juga bisa dengan cara membaca doa ini. Ya, lafalnya sudah, keutamaannya sudah, lalu waktunya. Nah, dari sekian banyak hadis ada yang mensyaratkan bahwa doa ini dibaca pada waktu tertentu, tapi ada yang umum tidak. Dengan demikian, doa ini bisa dibaca kapan saja, di mana saja, selama tidak ada larangan dari syar'i, maka bisa dibaca. Misalnya Anda sedang duduk, baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Misalnya Anda sedang berjalan, baca ini boleh, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kalau sedang berada di kamar mandi atau di WC, nggak boleh dibaca, tapi hanya boleh dibatin di dalam hati saja. Tetapi ada waktu-waktu utama membaca doa ini seperti yang diriwayatkan oleh beberapa hadis, yaitu ketika pagi. Waktu pagi di sini tentu banyak definisi pagi, tetapi yang paling mendekati yang dimaksud waktu pagi jadi waktunya sholat subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat subuh, baik sudah sholat subuh maupun belum, dianjurkan membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah sebanyak 3 kali pagi. Nah, nanti digabungkan membaca sore juga 3 kali. Nah, sore apa yang dimaksud sore? Nah, tentu banyak definisi sore, tetapi yang lebih mendekati pemahaman ada yang dimaksud sore itu adalah waktu asar. Jadi kalau sudah masuk waktu asar, maka sudah disunahkan atau sudah dianjurkan membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah sebanyak 3 kali. Nah, keutamaan membaca doa ini di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali, kata sebuah hadis, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membaca doa ini di waktu pagi sebanyak 3 kali, maka kita insya Allah selama hari itu sampai masuk waktu asar, waktu sore dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti apa yang kita baca di waktu sore insya Allah mengcover kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam ampunan Allah, dalam rahmat Allah sampai dengan waktu pagi. Jadi selama 24 jam kita selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita meninggal pada hari itu, insya Allah meninggal husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Dan waktunya sudah di pagi, sore, terus kapan saja. Nah, tetapi untuk mensiasati ada satu trik ini. Satu trik supaya kita selalu mendawamkan membaca ini, yaitu tadi pagi 3 kali setiap habis sholat lah. Kalau habis sholat subuh 3 kali, habis sholat asar 3 kali, dan nanti pada sholat yang lainnya misalnya zuhur, maghrib dan isya itu cukup sekali-sekali. Jadi sehari kita ada 5 waktu membaca doa ini. Insya Allah selama 24 jam diri kita selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, selain ketika waktu tadi itu pagi, sore dan kapan saja, juga ada waktu setelah mendengarkan azan. Kalau yang kita kan sudah terbiasa membaca doa azan yang masyhur. Nah, salah satu doa azan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca doa ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Sebutkan tuh, kita ulangin. Jadi ketika mendengarkan adzan atau setelah mendengar adzan atau setelah adzan disunahkan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah
wa bil islami dina. Di sini disebutkan ghufira lahu dzambuhu, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya waktu membacanya, pagi 3 kali, sore 3 kali, setelah azan atau setelah mendengar bacaan azan bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Waktunya sudah, keutamaannya sudah, lafalnya sudah. Nah sekarang coba mari kita baca beberapa hadis yang mendasari keterangan kita tadi. Jadi kembali ke awal dulu, bahwa saat ini kita akan belajar satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satu redaksi yang masyhur yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Nah, sekarang mari kita baca hadis pada kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 4309. Bunyi hadisnya, dzaqa ta'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Abbas bin Abdul Muthalib. Status hadis ini sahih. Artinya niscaya akan merasakan rasanya iman bagi orang yang ridho terhadap Allah sebagai Rabb-nya, ridho terhadap Islam sebagai agama, dan ridho Muhammad sebagai Rasul. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Abbas bin Abdul Muthalib. Status hadis ini sahih. Orang yang bisa mencicipi dan merasakan rasanya keimanan, nikmat, lezat, manis atau gambaran rasa lainnya adalah orang-orang yang merasa cukup dan puas serta tidak mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa cukup dan puas serta tidak akan mencari jalan lain selain jalan syariat Islam, dan merasa cukup dan puas akan kenabian dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini, bahwa kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, di situ kalimatur ridha. Jadi kita membaca ini kalau bisa tidak hanya diucapkan di mulut sebagai doa saja, tetapi diyakini di dalam hati sebagai suatu keyakinan, dan juga diamalkan syariat-syariat Islamnya sebagai suatu konsekuensi dari ucapan dan keyakinan kita. Dengan kata lain, bahwa yang ideal ketika mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah tidak hanya diucapkan saja, tapi diyakini dan juga diamalkan dengan anggota dan 3, yaitu mulut, hati, anggota badan. Dengan demikian orang-orang yang sudah ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, dan kemudian Islam sebagai agamanya, lalu diajarkan semua perintah-perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, perintah dari syariat Islam, diamalkan dengan sekuat-kuatnya, dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut, kata hadis ini, dzaqa ta'mal imani, akan bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi dalam beribadah mereka itu, mudah-mudahan kita ya, saya yang sedang membaca hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, dan seluruh umat Islam di dunia bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, sehingga semuanya bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ketika panggilan sholat datang, langsung sholat. Itu dengan sholat pun enggak sembarang sholat, tapi sholat dengan kenikmatan, dengan senang. Gitu. Orang-orang soleh itu ya kalau disuruh sholat senang, suruh ibadah senang. Jadi itu dia tidak mencari kesenangan-kesenangan di luar kesolehan, di luar ibadah. Karena apa? Karena ketika sholat itulah dia merasa senang, merasa nikmat. Ini dzaqa amal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Sehingga banyaklah diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling senang
ketika dia dalam sholat. Begitupun para sahabat merasa sangat khusyuk dan sangat senang ketika melaksanakan sholat. Nah, kita ini sebagai umatnya yang sudah di akhir zaman, seyogyanya menyontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tersebut. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis Sunan Abu Dawud nomor 1529. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Di barang siapa yang mengucapkan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, kata Rasul, wajabat lahul jannah, maka dia itu akan masuk surga. Sunan Abu Dawud hadis nomor 1529, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Status hadis ini sahih. Mungkin kita udah sering kali mendengar suatu hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, kira-kira hadis ini tuh mirip seperti itu maknanya. Jadi barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah wajabat lahul jannah, maka masuk surga. Mudah-mudahan masuk surganya itu masuk surga yang tanpa hisab, tidak transit dulu di dalam neraka, ya. Karena yang salah satu hal yang bisa membedakan kita dengan orang-orang lain yang tidak membaca doa raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin rasulullah, yaitu adalah bahwa orang-orang yang membaca doa ini potensi besarnya adalah masuk surga tanpa hisab atau ma'asabikil awalin. Artinya barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah, yaitu aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, maka wajib baginya surga. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri. Status hadis ini sahih. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis pada Sahih Muslim hadis pada Sahih Muslim nomor 1884. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atau bersabda kepada Abi Sa'id, mengatakan, wahai Abi Sa'id, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, maka dia wajabat lahul jannah. Pada beberapa syarah hadis ini dikatakan bahwa wajabat lahul jannah yang dimaksud itu masuk surga tanpa hisab, atau masuk surga dengan orang-orang yang kelas tinggi lah, sabiqin awalin. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abi Sa'id, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabb, Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka wajib baginya surga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Status hadis ini sahih. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu hadis Sunan Tirmidzi nomor 3389. Mungkin nanti pada kitab-kitab yang Anda punya nomor hadisnya berbeda, itu biasa dalam penomoran hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Sunan Tirmidzi. Artinya barang siapa berkata saat masuk waktu sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka dia berhak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa di sini waktu sore enggak disebutkan jumlahnya. Jadi ketika sore pun membacanya bisa sekali, bisa tiga kali. Tentu 3 kali lebih afdol. Status hadis ini dhaif. Lanjutkan pada hadis Sunan Abu Dawud nomor 5072.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula illa kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu." Artinya, barang siapa berkata apabila masuk waktu subuh atau masuk pagi dan apabila masuk waktu sore, apa yang diucapkan? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga tidak disebutkan jumlahnya. Pokoknya kalau pagi-pagi baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, sore pun baca, dia berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pakai radina, tidak raditu ya yang membedakannya. Lanjutkan hadis selanjutnya, yaitu hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3870. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin aw insanin aw abadin yaqulu hina yumsi wa hina yusbih raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah." Artinya, tiada seorang muslim atau seorang manusia atau seorang hamba apabila masuk waktu sore dan masuk waktu subuh atau pagi mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, terkecuali Allah berhak meridhoinya pada hari kiamat. Nah, di sini ada tambahan bahwa pada hari kiamat nanti orang yang berdoa raditu billahi rabba dan seterusnya akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa pada hari kiamat. Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini hadis Sahih Muslim nomor 386. Man qala hina yasma'ul mu'adzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Nah, ini yaitu doa taroddi yang dibaca setelah azan atau setelah mendengarkan azan yang tadi sudah diterangkan ya. Kita lanjutkan hadis dari Musnad Ahmad, haddatsana Aswad dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, ini yang menyebutkan 3 kali, sebaiknya itu dari hadisnya Musnad Ahmad. Jadi pagi 3 kali, sore 3 kali membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, insyaallah dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allahumma amin. Nah, berkaitan dengan ridha ini ada satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu sebagian ayatnya mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi seakan-akan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu, maksudnya kepada umat manusia. Nah, kemudian kita sebagai hamba Allah mengatakan radina atau raditu, kira-kira begitulah. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari kitab Al-Jami'us Shahih, hadis nomor 3507. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu man qala hunna dakhalal jannah man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula war rabi'atu laha minal fadli kama baina sama'i wal ardi
wa ma hiya wa hiya al jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id, status hadis ini sahih. Nah, kalau di sini dikatakan qala hunna, cukuplah mengatakan saja. Apa yang dikatakan? Man radhiya billah, ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Allah sebagai Rasul. Hadis berikutnya itu hadis Sahih Muslim, hadis nomor 1884. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Sa'id, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Fa'ajibalah Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah, fa fa'ala thumma qala wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sami wal ardi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Artinya, wahai Abi Sa'id, barang siapa rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka wajib baginya surga. Abu Sa'id merasa kagum karenanya dan berkata, ulangi untuk saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melakukannya. Setelah itu kemudian bersabda, dan yang lainnya sebab perkara tersebut seorang hamba bisa diangkat 100 derajat di surga. Jarak antara 2 derajat seperti apa yang ada di antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah perkara itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis berikutnya hadis dari kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 3125. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasabi mri'in minal imani ayyaqul raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, cukuplah dari seseorang dari keimanan bahwa ia mengucapkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bi islami dina. Aku ridho Allah sebagai Rabb Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, status hadis ini. Penjelasan, jika seseorang telah mengucapkan kalimat raditu billahi rabba dan seterusnya, maka telah dianggap sebagai orang beriman dan berlaku baginya hukum-hukum orang beriman, seperti dilindungi darahnya, hartanya, dan hukum-hukum duniawi lainnya. Kemudian apabila perkataannya tersebut disertai dengan hatinya, maka jadilah dia mukmin sejati yang dengannya dia berhak masuk surga. Sudah dijelaskan bahwa begini, ada satu kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak sekali keutamaan, yang dengan kalimat tersebut seseorang bisa dihukumi beriman, yang dengan kalimat tersebut seseorang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kalimat tersebut seseorang bisa masuk surga tanpa hisab, yang dengan kalimat tersebut seseorang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimat tersebut? Yaitu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, yang sebaiknya dibaca waktu pagi 3 kali, waktu sore 3 kali, kemudian setelah mendengarkan azan, lalu pada waktu-waktu lain ketika kita ada kesempatan dan kelapangan. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita baca tadi itu memberikan manfaat bagi kita, keluarga kita, dan semua umat Islam di dunia umumnya, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan dengan mendengarkan, membaca, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masuk dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan
supaya orang-orang yang mendengarkan hadis, menyimpan dan menyebarkannya, wajahnya dibuat berseri-seri karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagi pemirsa sekalian yang kepingin melihat teks dari doa tersebut, bisa dibaca di deskripsi YouTube-nya kan. Atau yang bisa kepingin melihat hadis-hadis atau teks-teks hadisnya, bisa dibaca di deskripsi dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.